Ayo tambah saldo Anda. Saudara, kalau saya berbicara saldo ini soal uang atau nominal uang atau saldo saham, saudara, maka saudara berkata, ya saya tunggu kalau ada uang. Saya tunggu kalau ada berkat. Saya akan tambah saldo saya. Ya, saudara. Nah, itu maksudnya tidak demikian. Justru saudara kalau mau tambah saldo, saudara harus lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Ini di bidang keuangan. Saya akan berbicara sedikit berbeda sebentar ini. Para kekasih, itu sebab kita semua sudah tahu dan kita semua berharap supaya saldo kita makin hari makin bertambah, makin banyak. Saudara, engkau tidak dosa, engkau tidak salah. Ya saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Dengan kata lain, hiduplah berkelimpahan secara jasmani, termasuk kesehatan, keuangan, ya, pekerjaan, masa depan, hari tua secara jasmani dan secara rohani. Saudara, ini penting sekali. Ya, bukan karena saya pendeta harus bilang begini, tidak. Ya, tetapi satu hidup yang berlimpah adalah satu kehidupan yang benar-benar saldonya besar di mata Tuhan. Katakan, saldo saya harus besar di mata Tuhan. Nah ya, sekarang saudara mulai kena ya. Saldo inilah yang saya dan saudara harus mempunyai bertambah-tambah. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita semua satu kehidupan yang berkelimpahan di dunia dan masuk ke tempat yang luar biasa berlimpah. Di mana? Di sorga. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya ingin supaya saudara mengerti. Tetapi kata saldo itu bila kita, itu adalah kata awam, kata umum ya saudara. Semua orang tahu ya saudara. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah saldo bersih. Katakan saldo bersih. Saya mau menyampaikan firman ini, saya agak ya membuka beberapa site dari internet untuk saya belajar tentang saldo. Apa maksudnya saldo? Ya saudara, bukan saya sudah mengerti, tidak. Tetapi saya mulai belajar sedikit. Oh, saldo itu ternyata bukan cuma ya kelebihan. Tetapi saldo itu mempunyai arti, kelebihannya kayak apa? Ya, ada yang dinamakan sebagai saldo bersih. Itu sebab apa yang firman sampaikan kepada saudara, apa yang Tuhan berbicara dalam hati saudara, itu harus merupakan pertambahan pada saldo bersih saudara. Katakan, pada saldo bersih saya harus bertambah-tambah. Ya saudara. Nah, saya ingin mengajak semua saudara untuk mengerti lebih dulu tentang saldo ini, ya saudara. Jadi bukan saya sudah mengerti, tidak, saya bukan orang ekonomi, ya. Saldo. Definisi umum atau awam, ya saudara, adalah selisih antara debit pemasukan dengan kredit pengeluaran. Selisihnya itu kita namakan saldo. Wah, saldoku ada segini, ya. Saldomu ada berapa, ya, saudara? Nah, ini adalah selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Saudara, untuk lebih mendetail lagi, secara ilmu akuntansi, selisih antara total debit dengan total kredit, saudara, dalam satu periode waktu. Saudara, barangkali seminggu kah, atau sebulan, atau setahun, saudara, ini satu periode waktu. Di situ barulah ditarik kesimpulan, dibanding bulan lalu aku kayak apa, dibanding tahun lalu aku seperti apa, untung atau rugi, ada saldo apa tidak, dan saldonya harus bersih, ya saudara. Nah, ini secara umum dan secara lebih spesifik lagi secara ilmu akuntansi. Ada catatan, saldo selalu merupakan suatu jumlah bersih, ya, saudara. Jadi saya tidak bisa mengatakan saldo saya banyak kalau saya masih mempunyai utang kepada si A atau si B atau si X. Ya, atau saya masih mempunyai cicilan. Kalau cicilan itu bagaimana? Ya, coba saudara bilang cicilan, tapi ditutup masker ya, tidak ketara. Yang mencicil, ya itu sebab keluar kata cicilan. Mencicil, asal bayar, mencicil. Saudara, nah, saldo selalu merupakan suatu jumlah bersih. Bila masih ada perhitungan-perhitungan lain, tidak boleh disebut sebagai saldo.
Ya saudara, ini perhitungan perbankan yang lebih detail lagi. Perusahaan yang besar, bukan asal ada kelebihan. Tapi kita mau pakai, kalau perusahaan besar, kalau orang dengan sistem manajemen keuangan dalam keluarganya, jangan dulu. Kita masih punya tanggungan, kita masih punya beban, ya, dan lain sebagainya. Itu sebab semua katakan saldo saya secara rohani pasti bersih. Ya, apa makna daripada definisi umum dan awam? Selisih antara debit dengan kredit. Saudara, artinya saya dan saudara harus diberkati di dalam bidang rohani. Katakan bidang rohani. Pemasukan saya, yaitu firman dan Roh Kudus, kesetiaan saya, pemasukan saya harus lebih besar dari pengeluaran saya, yaitu beban kehidupan, kerugian, dan segala sesuatu yang merugikan. Saudara, jadi saudara masih punya saldo. Tidak apa-apa saudara mengalami sesuatu musibah, saudara mengalami sesuatu kecelakaan, kerugian dalam dagang, saudara mengalami kekecewaan, dikecewakan orang. Saudara, engkau tidak akan tergoncang. Kenapa? Karena engkau mempunyai pemasukan yang besar. Ya, paham saudara? Jadi ini sekarang mulai saya arti rohanikan. Ya, 3 definisi ini. Jadi saldo kita artinya pemasukan kita dari firman harus lebih besar ketimbang keperluan kita. Apa perlunya? Ketika kita sakit, ketika ada masalah, pencobaan, ada penderitaan, ada kerugian, ada serangan-serangan orang yang memusuhi kita. Saudara, ada musibah bencana alam. Oh, kita kaya. Kita mempunyai pemasukan yang besar. No problem, saudara. Jadi disinilah Tuhan ingin supaya saudara memiliki satu pemasukan yang banyak. Sehingga persoalan, kesusahan, penderitaan, bahkan prahara yang sangat memprihatinkan dalam hidup saudara, itu tidak masalah. Karena saudara punya pemasukan banyak. Amin. Amin. Anggukkan kepala ke samping, katakan, mengerti apa tidak sih? Bilang, kalau mengerti kok orang jawab. Gitu. Ya. Nah, saya artikan arti yang kedua yang secara ilmu akuntansi. Selisih antara total debit dengan total kredit dalam satu periode waktu. Kita tidak hanya bisa memikirkan, seminggu ini aku untung apa rugi. Ya, kemudian dirohanikan. Rohaniku gimana, cukup kuat enggak? 1 minggu ini. Sebulan ini bagaimana kecintaanku, ketaatanku, kesetiaanku kepada Tuhan. Rugi apa untung, ada saldo apa tidak. Tetapi satu periode waktu juga mempunyai makna terpenting. Kira-kira apa ya saudara? Kira-kira apa? Hidup kita. Katakan periode hidup saya. Saya harus memiliki saldo dan beruntung seumur hidup saya. Satu periode yang Tuhan beri untuk saya hidup. Saudara. Jadi inilah dalam satu periode waktu saudara dan saya, kita tidak bisa menghitungnya. Wah, untung. Gak taunya ini yang kita hitung 2 bulan. Ya, padahal kemarin dihitungnya per bulan. Ya pasti lebih banyak. Ini bukan untung. Saudara, harus sama periode waktunya. Kalau berdasarkan 1 minggu, berdasarkan 1 bulan, berdasarkan 1 tahun, saudara, maka Tuhan menghadapkan kepada saya dan kepada Anda satu periode kehidupan kita. Apakah dalam satu periode hidup ini kita mempunyai saldo apa tidak? Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa seringkali kita hanya mengejar harta benda dan uang saja. Anak-anak muda mulai belajar, berusaha keras, bahkan kalau melihat contoh dari beberapa orang yang walaupun pendidikannya tidak tinggi tetap menjadi orang yang terkaya di dunia. Aku mau seperti itu deh, gak usah belajar tinggi-tinggi.
Aku asal giat, aku asal smart, aku pasti bisa. Seperti si A atau si B atau si X. Saudara. Nah jadi hanya memikirkan dalam periode waktu yang Tuhan beri. Ini hanya pikiran kita hanya terfokus pada harta, kedudukan, position, dan tabungan kita. Saldo kita secara uang. Saudara. Itu tidak boleh. Katakan itu tidak boleh. Itu pasti diberi oleh Tuhan. Jadi fokus hidup saya haruslah menguntungkan secara rohani. Pemasukan yang sangat besar. Sehingga pengeluaran dan kebutuhan apapun, no problem. It's okay. Jadi saudara harus tahu. Itu sebab kita harus melihat hidup rohani itu bukan cuman, oh iya ya aku harus ke gereja, aku harus baca Alkitab, harus berdoa, aku harus melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebagai satu rutinitas, bukan mata pencaharian saudara. Saya ingin menekankan dengan firman ini, jadikanlah rutinitas saudara itu bukan hanya sebagai sesuatu yang rutin. Sebagai anak Tuhan aku harus berbakti sama Tuhan. Ya saudara. Tetapi sebagai apa? Sebagai mata pencaharian saudara. Aku harus usaha supaya aku mendapat pemasukan yang banyak. Kalaupun ada pengeluaran, no problem. Aku akan mempunyai satu kuasa dari Tuhan karena pemasukan rohaniku besar. Kuasa Tuhan yang ada padaku besar. Maka semua macam masalah, semua macam problema, semua macam kerugian tidak masalah. Amin. Jadi inilah yang kita harus miliki. Saldo rohani yang banyak. Saudara. Sehingga apa? Sehingga Tuhan melihat. Anakku, aku tahu karena kamu menjelang agak tua. Usianya sudah makin menua. Ya, kamu punya beban yang berat. Kalau kamu tidak punya tabungan di hari tua kayak apa? Anakku, karena engkau mengutamakan saldo rohanimu kepadaku nomor 1. Aku akan menambahkan berkat-berkat keuangan kepada kamu. Menambahkan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, semangat hidup, gairah hidup dalam hidupmu. Itu sebab Anda dan saya harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sebagian akan diberikan kepada saudara. 1/10 akan diberikan kepada saudara. 100% akan diberikan kepada saudara. Beri kemuliaan yang baik buat Tuhan. Haleluya. Saldo selalu merupakan suatu jumlah bersih. Saudara, artinya setelah saudara mengalami musibah, ditinggal oleh anggota keluarga saudara meninggal dunia, ataupun saudara bangkrut barangkali, atau saudara rugi barangkali, atau saudara disakitin barangkali. Saudara tidak merasakan satu kerugian. Saudara tidak merasakan sesuatu di dalam hidup saudara sebagai sesuatu yang saudara nggak sanggup. Tidak, karena saudara punya saldo dalam jumlah bersih yang banyak. Katakan saldo bersih adalah perkara rohani. Semua saldo yang lain masih kotor, masih bruto. Saldo rohani adalah penghasilan neto yang Tuhan beri dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 periode waktu kita. Mari kita akan buka bersama, saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10. 1, 2. Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat, berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Saudara, satu periode waktu Tuhan memberikan
70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun, katakan 80 tahun, berapa? Kesedihan, keberatan, kesusahan. Saudara. Itu sebab saudara mesti tahu, kalau sampai saya dan saudara berusia lebih dari 70 tahun, saudara harus lebih kuat saldonya. Amin. Karena 70 sampai 80 dan seterusnya itu kesusahan. Saudara, saya lihat banyak yang pucat langsung mukanya. Duh, padahal aku cita-citanya hidup 1000 tahun lagi. Jadilah mumi sana. Para kekasih, jadi 70 tahun adalah satu periode. Ibu Gembala meninggal dalam usia 70 tahun kurang 29 hari. Saudara, Tuhan itu tahu bahwa sudah cukup. Aku tidak mau kamu lebih susah lagi. Saudara, jadi kalau saya umur 71 tahun, berarti saya ada satu periode yang susah. Ya, yang susah. Itu sebab saya harus mempunyai saldo bersih yang besar. Amin. Para kekasih, bolehkah saya tahu, mohon maaf, ada yang 70 tahun ke atas, mohon angkat tangan. Bukan 17 tahun ya, 70 tahun ke atas, angkat tangan. 1. Ada lagi yang lain? Ada di sini? Situ ada enggak? Ya. Cuma 1. Coba angkat, lambaikan supaya saya bisa lihat, karena saya banyak sinar di sini. Oh ya, cukup banyak kalau begitu sekarang ya. Nah, jadi saldo ibu dan bapak ingin menikah engkang sampun sepuh, ya harus lebih besar. Terserah Anda, saudara, harus lebih besar. Jadi siapa yang sebelum umur 70 tahun, boleh tahu saya, di bawah 70 tahun angkat tangan. Saya tahu banyak, tapi saya kepingin saudara jujur. Oh enggak kok, umurku 77 kok ya. Di bawah 70 tahun angkat tangan. Lambaikan tangan saudara, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan, saya masih di bawah 70 tahun. Saya harus memiliki saldo bersih yang banyak. Tolonglah hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara. Jadi saudara yang umur di bawah 70 tahun, saudara harus deg-degan. Karena akan ya, siap, saudara. Jadi saudara dan saya jangan bilang, wah aku masih 17 tahun, aku masih 23 tahun. Saudara, saya menikah 23 tahun, Ibu Gembala 22 tahun. Saudara, tapi jangan anak-anak sekarang ya, jangan, wah ya Papa Roy aja 23 sudah kawin loh. Ya, aku ini sekarang sudah umur berapa? Wah harus cepat-cepat cari pacar, amin. Salah. Jadi Anda harus tahu, semua pasangan hidup anak-anakku diberi oleh Tuhan. Ya. Jadi tidak bisa dicari di pasar, di mall, di internet. Semua harus pemberian dari Tuhan. Ya, pasti hidup kalian luar biasa. Nah, kembali saya pada usia di bawah 70 tahun. Berarti saya dan Anda yang umur di bawah 70 tahun harus bersiap-siap. Jadi maksud ayat ini apa? Baik kau yang sudah 70 ke atas maupun kau yang 70 ke bawah harus siap. Memang 70 tahun ke atas itu banyak kesusahan. Saudara, itu kata Alkitab. Tetapi kita harus menyiapkan 70 adalah angka kritis, saudara. Jadi saya dan saudara harus bersiap. Tuhan, saya mau saldo bersih yang banyak Tuhan. Bukan di bidang keuangan, tapi di bidang rohani. Kuasamu, belas kasihmu,
kemurahan-Mu, pembukaan jalan dari Engkau, penghiburan dari Roh Kudus-Mu, pimpinan-Mu dalam hidup hamba. Supaya hamba boleh menyelesaikan hidup ini pada usia berapapun. Di atas 70, di bawah 70, hamba masuk dalam kerajaan-Mu. Amin. Harus disiapkan. Hidup saudara tidak bisa dua kali. Hidup saudara sangat berarti dan berharga. Persiapkan dengan baik sebelum engkau mati. Kalau saya dan saudara menyiapkan sebelum kita mati dengan baik, maka ini pelajarannya. Aku harus menyiapkan satu pemasukan rohani yang banyak dalam hidupku. Karena uang tidak menjamin aku bisa masuk surga. Yang bisa menjamin aku masuk surga adalah hidup rohaniku yang kaya. Saldo yang banyak. Memang, saudara, klisenya adalah orang yang meninggal dalam Kristus masuk surga. Saudara, itu adalah satu keputusan ya yang klise, tetapi jangan dianggap bahwa nggak ada syarat sama sekali. Salah. Ini salah satu syarat saya sampaikan dalam pelajaran ini adalah saldo rohani. Katakan saldo rohani dalam jumlah bersih harus makin bertambah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab dengan pendahuluan ini, prakata ini saya masuk pada dari mana kita harus mempunyai kelimpahan saldo tersebut. Semua katakan dari iman dan perbuatan iman. Terus orang bukan hanya percaya masuk surga. Barang siapa percaya masuk surga. Baru minggu kemarin saya jelaskan. Ya, kalau ada pengkhotbah demikian, pengkhotbah yang jahat. Karena harus ada syarat yang lain. Tidak begitu sepele. Memang surga itu memang tidak ada harganya. Sehingga sepele. Saudara beli barang 1 juta dan saudara mau beli barang 150 juta. Engkau harus mikir pertama dan engkau harus mempunyai pikiran, cocok enggak dia buat aku. Kalau aku ambil ini, adakah uangku cocok enggak buat aku? Kan ini terlalu mahal, ini terlalu bagus. Itu ibaratnya. Saudara mau beli barang semacam itu. Kalau saya tidak punya uang 1 juta, bahkan yang kurang bagus pun saya tidak bisa. Saya harus nyadar. Kenapa? Saldo saya tidak ada. 1 juta pun saya tidak bisa berani. Saya tidak berani beli. Tidak bisa beli, tidak berani beli. Saudara yang kekasih, kita harus memikirkan bahwa saya dan saudara itu mau masuk ke sorga itu tak terbayangkan mahalnya. Jadi saya dan saudara kita harus mulai sekarang kita harus berlimpah di dalam saldo iman dan perbuatan iman. Katakan saldo iman dan perbuatan iman. Harus melimpah seumur hidup saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, ada 3 buah ayat kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-11. Kita Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-21 sampai 23. Kita Bilangan pasal yang ke-11 para kekasih. Ayat yang ke-21 sampai 23. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak, kita akan baca bersama. Siap? 1 di rumah saudara juga dengan suara 1, 2. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka,
sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ulangi, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sekali lagi, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih, tidak ada iman, tidak dapat. Saudara, kita membaca di sini tentang perjalanan Israel. Saudara, belum lama mereka melewati Laut Kolsom dan menyeberang untuk masuk ke wilayah yang lebih dekat lagi, yaitu Sungai Yordan. Ada perbatasan lagi, yaitu Sungai Yordan. Di balik seberang Sungai Yordan itulah tanah perjanjian. Saudara, ketika mereka baru saja keluar dari Laut Kolsom dan mereka dilepaskan dari kejaran tentara-tentara dan Firaun, saudara, mereka sekarang setelah berjalan sekian lama mereka kelaparan. Saudara, karena lapar mulai muncul pertanyaan kepada Tuhan. Perhatikan, ini filosofinya. Itu sebab Tuhan berkata, kamu tidak boleh lapar. Kamu tidak boleh tidak bisa beli makanan. Aku akan menjamin kamu sampai kamu bisa makan. Lihatlah burung-burung di udara. Tidak ada yang menanam, tidak ada yang menabur, tidak ada yang menuai. Tapi tidak ada seekor pun dari mereka yang jatuh ke tanah karena kelaparan. Saudara, jadi Tuhan menjamin bahwa saya dan saudara akan bisa hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebab apa? Sebab ketika orang lapar, mulai mau berontak kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya harus tahu, Tuhan, firman-Mu sudah memberikan bukti bahwa kalau orang lapar bisa bertanya dan bisa berontak. Itu sebab Tuhan, Engkau akan memberi berkat-Mu kepada hamba. Ya anakku, aku memberi kepada kamu. Asal kamu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, aku pasti memberkati kamu. Amin. Ya, itu sebab saudara mesti tahu. Jadi ketika mereka lapar, mereka mulai berontak kepada Tuhan. Saudara, mereka datang, pemimpin-pemimpin mereka datang kepada Musa. Musa, kalau engkau tidak bisa memberi kita makan, kami akan bunuh engkau. Kenapa engkau mengeluarkan kami dari Mesir? Di Mesir kami walaupun sepanjang hari kami bekerja keras, tetapi pada malam hari kami duduk di depan belanga. Tahu belanga? Kuali. Yang berisi gulai dan daging, sup dan lain sebagainya. Rempah-rempah ada di sana. Kami bisa makan walaupun sepanjang hari kami kerja keras. Musa, kami kepingin makan daging. Kami tidak mau makan roti mana ini yang setiap pagi datang turun dari sorga dan kami harus mengambilinya. Satu orang satu takar. Kami sudah muak. Tuh, mereka bilang kami sudah muak. Kami mau muntah kalau makan itu. Menurut saudara, Tuhan mendengar mereka punya keluh kesah dan caci maki apa tidak? Mendengar apa tidak? Hati-hati loh. Tuhan mendengar loh, saudara. Jangan pikir orang tuamu tidak dengar. Jangan pikir anakmu nggak dengar. Tapi Tuhan mendengar. Susah sekali orang-orang ini. Ada kekurangan sedikit sudah berontak. Mereka tidak hafal tentang tipenya Tuhan. Kalau Tuhan melihat itu anak-anaknya dalam kekurangan, dalam bahaya, di dalam keadaan yang terjepit,
mesti Tuhan turun tangan. Hanya 72 orang yang bilang amin. Mesti turun tangan. Iya, mereka itu lupa tipikal sifat karakteristik dari Allah, Yehova, yang menjamin mereka. Sayang sekali. Ketika kita kekurangan, kita selalu memikirkan jelek ataupun negatif, ataupun ingin undur dari Tuhan. Selalu muncul negatif. Kita lupa siapa Dia. So many times in our problems and all the obstacles of our life, we are full with anger to God. And we angry to Him. We forget everything, the best, the loving kindness, and all the mercies of Christ in our life. We just forgot it. Kita melupakan. Sehingga apa? Sehingga kita mempunyai satu perasaan. Tuhan, kenapa tidak Dia? Kok aku yang ngalamin? Dia nggak apa-apa, aku kok ngalamin Tuhan. Nah, mulailah kita ini berbantah-bantahan dengan Tuhan. Sekali lagi itu sebab Tuhan tidak mau saudara kekurangan. Tuhan tidak mau saudara miskin. Tuhan mau memberkati semua anak-anaknya sampai berkelimpahan.